Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai tentang salat. Salat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Dalam Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melakukan salat, maka diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Melebihi dari itu, salat merupakan bukti bahwa seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan sholat. Berapa banyak pekerja yang rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan bahwa yang membedakan orang mukmin dan orang kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadisnya mengenai tentang keutamaan salat, maka sebagai umatnya melakukan salat 5 waktu dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam mengerjakan salat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, juga keistiqomaan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sholat benar-benar dilaksanakan dengan tenang dan penuh kesyukuran, istiqomah dan ikhlas, insya Allah kita dapat menghapus dosa dan kesal. Di samping itu, juga gerakan-gerakan yang ada dalam sholat dapat menyehatkan fisik dan bahkan dapat berfungsi sebagai pencegah penyakit. Sholat tahajud dan sholat subuh yang sering kita laksanakan selama ini telah banyak dibuktikan oleh umat Islam bahwa memiliki efek terapis atau pengobatan terhadap penyakit kanker dan juga jantung. Kalau dilihat perspektif sholat secara umum, bahwa gerakan-gerakan dalam sholat disinyalir juga menyehatkan. Sholat laksana olahraga fisik yang memancarkan efek kesehatan bagi tubuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyelesaikan ceramah saya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam hal kebaikan dan menjauhi segala hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.